Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini adik-adik semangat mau bersukacita, kita mau beribadah di Sekolah Minggu HKBP Bandung. Hari ini ibadah kita ditemani oleh Kak Putri Boru Sijabat dan tema kita pada hari ini adalah kesatuan dan damai dalam Tuhan yang diambil dari Nats Ibrani 10 ayat 24. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang pertama. Mari kita bersukaria. Adik-adik udah tahu kan buah-buah roh itu apa-apa saja? Yang ada di ayat Galatia 5 ayat 22. Nah, kalau adik-adik ada yang belum tahu, kita mau menyanyikan lagu pujian yang selanjutnya, yaitu Kasih Sukacita. Pasti adik-adik sudah pernah dengar lagu ini di sekolah minggu kan? Ayo kita bernyanyi bersama-sama, Kasih Sukacita. Damai sejahtera, kesabaran
Adik-adik, kita mau doa syafaat, kita mau berdoa buat negara kita dan teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya kita dapat mengambil sikap saat teduh sambil menyanyikan lagu pujian Lingkup Piku. Mari ikutin Kak Putri nyanyikan lagu Lingkup Piku. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelombang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau masih beri kami kehidupan Tuhan. Kau masih beri kami hari yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan kami dapat berkumpul bersama keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka. Bantulah tenaga medis yang membantu mereka Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah obat-obat yang mereka makan. Ya Bapa, kami harap Tuhan pandemi ini cepat berlalu. Kami tak putus asa Tuhan dan kami tetap mau berserah kepada-Mu. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat keluarga kami Tuhan. Berilah kami semua kesehatan Tuhan. Berilah kami Tuhan yang umur yang panjang. Kiranya Tuhan kami masih dapat berkumpul Tuhan. Dan juga untuk guru-guru kami Tuhan, berkati juga mereka Tuhan dan pendeta kami. Kiranya mereka masih bisa melayani kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan jauhkanlah segala penyakit dan mara bahaya. Kiranya Tuhan berkatilah kami. Dan hanya itu doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan lagu yang selanjutnya. Stop, ku mau katakan. Adik-adik bernyanyi sambil semangat dan boleh berdiri juga ya. Dosaku
untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kami. Kami boleh bersama beribadah sekalipun lewat virtual seperti saat ini. Kami di rumah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami di rumah mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu ada untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sudah dibuka Alkitabnya? Sudah? Masih ada yang belum buka Alkitabnya? Aduh. Baik, sekarang dibuka Alkitabnya ya. Kita membaca Alkitab kita dari Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai ayat 25. Hanya 2 ayat saja. Ya. Amang akan membacakannya dari sini. Adik-adik semuanya membuka Alkitabnya dan membacanya di rumah. Oke? Ya, Amang akan membacakannya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kalau di sekolah ada biasanya dibuat tulisan rajin pangkal pandai. Ya kan? Ada di sekolah itu dibuat. Apa yang mau dikatakan di situ? Rajin pangkal pandai. Kalau mau dikatakan rajin pangkal pandai artinya tidak ada yang bodoh. Yang ada malas. Ya. Kalau rajin belajar, dia pasti akan dapat ilmu. Dia akan dapat pendidikan itu. Tapi kalau dia malas, tidak mau belajar, dan dia tidak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, makanya dikatakan rajin pangkal pandai. Nah, begitu juga dengan kita beribadah. Nanti kalau ditanya ya di sekolah, nanti kalau sudah sekolah nanti tidak lagi pelajaran jarak jauh, atau di sekolah minggu nanti tidak lagi kita online aja, sudah bisa offline, sudah bisa bertemu di gereja. Kalau dibilang, siapa yang mau berdoa? Ini harus berlomba-lomba bertunjuk tangan. Jangan berlomba-lomba tafakur. Ya kan? Kenapa? Karena sekarang sudah belajar terus berdoa. Membiasakan terus berdoa. Maka dibilang tadi sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini Amang ini mau tanya ini. Kita beribadah itu berapa kali seminggu? Ayo, siapa dulu yang beribadah sekali seminggu? Wah, semua tunjuk tangan sekali seminggu beribadah ya. Siapa yang beribadah lebih dari sekali seminggu? Kok nggak ada yang tunjuk tangan? Yang beribadah itu tidak hanya seperti ini, tapi beribadah itu hanya di rumah pun hari Senin. Dia dan mamanya dan papanya juga bernyanyi berdoa, sudah beribadah. Ya kan? Nah coba, siapa yang beribadah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu di rumah bersama mama dan papanya? Nah, itu. Jadi beribadah itu tidak harus hari Minggu, tapi kita setiap hari beribadah kepada Tuhan. Nah, ada lagi ibadah yang lain. Apa itu? Ibadah yang lain adalah apa yang kita lakukan. Itu adalah ibadah. Misalnya, kalau kita sebagai anak sekolah, kita belajar sungguh-sungguh, belajar. Itu adalah ibadah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu yang disukai Tuhan, itu juga adalah ibadah. Kalau kita di rumah membantu ibu, membantu ibunya,
itu juga ibadah. Kenapa? Karena itu juga disukai Tuhan. Setiap yang kita lakukan yang Tuhan suka, yang Tuhan senang, itu adalah menjadi ibadah. Oleh karena itu, jangan pernah malas kalau diminta orang tua tenaganya. Jangan pernah mengatakan enggak hanya karena asik begini aja. Ya kan? Sekarang kan asik begini aja semua. Rospita, iya mak, sini dulu kau, sebentar mak, sebentar, semuanya sebentar. Jawabannya tinggal sebentar. Kenapa? Karena dia merasa terganggu main HP terus. Nah, dikatakan di sini, marilah kita saling memperhatikan. Berarti kalau kita hanya ini aja yang kita perhatikan, terus mama kita memanggil, kita tidak peduli. Apa itu? Dikatakan di sini, marilah kita saling memperhatikan. Kenapa? Kalau kita peduli kepada orang lain, nah, ya kan? Mamanya sibuk di dapur masak, terus si kakak diam aja dia gini. Dipanggil namanya diam aja. Sekali pura-pura nggak dengar. Yang kedua dipanggil, oi, jawabannya. Yang ketiga dipanggil, sebentar mak. Yang keempat dipanggil, iya mak. Akhirnya mamanya datang langsung, cuit. Akhirnya terjalan di kakinya ada bulu Samosir. Bulu Sumatera katanya, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita saling memperhatikan supaya saling mendorong. Kalau kita disuruh kerja di rumah, berarti orang tua kita sayang kepada kita supaya kita nanti setelah besar juga tahu melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Begitu, ya. Jadi tolong kita, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, membiasakan diri dari semua pekerjaan-pekerjaan apapun itu. Pekerjaan di rumah, pekerjaan di sekolah, apapun pekerjaannya, itu berarti sedang mendidik kita untuk lebih lagi, sehingga nanti kita mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar dan lebih hebat, dan kita menjadi orang-orang hebat. Oke? Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang berhikmat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak pekerja keras. Orang yang mau melakukan setiap hal dalam kemuliaan dan sukacita Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hari ini firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk boleh melakukan setiap hal demi nama-Mu dan di dalam kebaikan dan kebenaran. Maka Tuhan, Engkau yang memimpin kami. Sekalipun kami semuanya bekerja, belajar dari rumah, tapi kami yakin dan percaya dalam peribadatan ini juga Allah hadir dalam hidup kami setiap orang di mana kami berada. Sehingga Roh-Mu Tuhan yang membimbing kami, yang memimpin kami menjadi anak-anak yang Tuhan sukai karena kasih-Mu dan karena nama-Mu. Sempurnakan nyanyian kami, sempurnakan pujian kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau mengakhiri ibadah kita dengan lagu pujian yang terakhir, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Dan kita mau mengumpulkan persembahan, tapi persembahannya dititip ke orang tua ya adik-adik. Dan sampaikan ke orang tua, tambah nominal 7 di akhir angka uang persembahan yang akan dikirimkan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu persembahan yang terakhir, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Masih sudah hafal dong dengan lagu ini? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di
semua mengambil sikap untuk berdoa dan kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tetap sehat, semangat. Shalom, Horas.